Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Direktur Utama PT Al-Farabi Putra Saman akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang persiapan dalam rangka IPO perusahaan keluarga. Para pemegang saham yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal, melakukan screen sharing. Saya akan menyampaikan bagaimana pasar modal di Indonesia, yaitu persiapan penerbit efek issuer atau investor yang nantinya akan bertemu di pasar modal, yaitu untuk pihak-pihak membutuhkan dana dengan pihak membutuhkan saran investasi pada produk keuangan. Indonesia Capital Market ini terdiri dari beberapa infrastruktur, dari mulai regulator, self-regulatory organization, perusahaan efek, dan profesi lembaga penunjang. Menjadi perusahaan terbuka, bagaimana kita lihat bahwa ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika perusahaan akan melakukan IPO, yaitu diantaranya persiapan dan proses menjadi perusahaan tercatat, itu harus memiliki waktu yang cukup karena di sini ada audit laporan keuangan, investor relation, kemudian investor publik juga memiliki hak suara dalam RUPS, lalu membutuhkan transparansi perusahaan yang lebih baik dan implementasi GRC atau GCG yang lebih baik. Kemudian terdapat biaya yang harus dipersiapkan untuk proses IPO dan terdapat tambahan biaya tahunan. Sedangkan kebaikannya itu adalah akses yang lebih baik untuk masuk ke pasar saham ini. Kemudian meningkatkan citra perusahaan, penilaian baru untuk merger, dan pemegang saham dapat membedakan status harta milik pribadi dengan perusahaan, dapat melakukan perdagangan saham harian dengan likuiditas yang tinggi, dan keterbukaan informasi serta terdapat opsi saham untuk menarik karyawan kunci. Kemudian akan menjadi nilai perusahaan yang terukur. Manfaat lainnya adalah meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kerja perusahaan, meningkatkan loyalitas profesionalisme karyawan, mempercepat penerapan GCG dan GRC tentunya, meningkatkan nilai perusahaan, insentif pajak, keharmonisan keluarga pemilik, juga strategic partner, dan pendanaan tanpa batas. Manfaat ke publik lainnya itu bisa meningkatkan loyalitas terhadap karyawan dan meningkatkan kompetensi karyawan dengan menerbitkan ESA, MSOP, dan share bonus saham. Kemudian manfaat go public juga mendapatkan tarif PPh badan yang lebih rendah. Kemudian pajak final untuk transaksi saham juga lebih rendah. Dan dokumen yang wajib disampaikan pada prospektus ini tentu saja dari mulai general information, financial information, legal information, IPO information, itu sampai dengan particular provision of bonds atau sukuknya itu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga di sini ada proses sederhana dari mulai persiapan, evaluasi, book building, ke IPO sampai listing. Dan mulai persiapan tentu saja kita harus mempersiapkan dari mulai laporan keuangan yang baik, dan di dalamnya itu tentu sudah termasuk di dalamnya GRC yang terintegrasi. Jadi saya mempersiapkan hal tersebut. Syarat pencatatan saham dan obligasi juga kita sudah perkirakan dilihat dari aset yang dimiliki oleh perusahaan ini, tentu saja kita akan masuk ke dalam papan utama di sini. Kemudian tim yang harus kita persiapkan untuk tim IPO itu harus secara khusus, yaitu tim internal maupun eksternal, dan tim RUPS khusus. Karena tim internal ini yang akan ada ketua tim IPO-nya, ada tim akuntansinya, ada tim hukum, tim bisnis, kemudian tim eksternalnya ada underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan biro administrasi efek.
tahap persiapan IPO seperti tadi sampaikan bahwa dari mulai memilih tim IPO sampai dengan melengkapi dokumentasi. Kewajiban setelah menjadi perusahaan tercatat pun nanti akan lebih intens lagi dari sisi laporan berkala, laporan insidentil, kemudian public expose tahunan dan public expose insidentil, sehingga sangat kompleks pelaporannya, tetapi akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Kemudian di sini ada pesan bahwa jangan menunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan go public. Nah, persiapan perusahaan mengimplementasi GRC terintegrasi. Tentu saja di sini kita terapkan prinsipal performance view of integration, sehingga performance ini akan terintegrasi dan berprinsip. Jadi ada beberapa prinsip, yaitu risk dan compliance, serta governance dan assurance. Jadi terintegrasi. Kemudian sesuai dengan integrasi GRC ini, apabila integrasi GRC terintegrasi, maka di sini sangat efektif sekali karena semuanya tidak silo-silo, semuanya ilustrasinya semuanya terintegrasi, tidak ada yang terpisah-pisah dan tidak ada yang terputus. Nah, tentu saja di sini GRC yang terintegrasi itu akan mendapatkan advantages GRC dibandingkan dengan silo-silo, manage GRC, akhirnya menjadi advantage GRC. Nah, bagaimana manfaat GRC terintegrasi ini bagi para calon pemegang saham minoritas ketika perusahaan ini akan melantai di bursa efek? Yaitu pemegang saham minoritas dan kepentingannya ini sudah harus dilindungi dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan dari pemegang saham pengendali. Nah, tentu saja dalam hal ini perusahaan yang sudah IPO harus menerapkan GRC terintegrasi, maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Market capital akan meningkat, sehingga pemegang saham minoritas itu menjadi terlindungi dan sahamnya tidak akan terdilusi oleh penurunan kapital dan aset. Kemudian di sini ada buktinya kenapa sangat bermanfaat GRC terintegrasi ini untuk calon pemegang saham. Buktinya di dalam kinerja berprinsip, di sini ada yang untuk mengoptimalkan pengembangan dan nilai ekonomi. Jadi alokasikan sumber daya dan keuangan dengan cara yang memaksimalkan keuntungan ekonomi. Jadi kinerja berprinsip ini akan mengoptimalkan pengembalian dan nilai ekonomi. Dan apa ukuran efektivitas GRC terintegrasi, dan apakah dapat diukur dengan kemampuan memberikan imbal balik atau return yang lebih tinggi dari pasar. Nah, salah satu tujuan dari GRC terintegrasi adalah mengoptimalkan pengembalian dan nilai ekonomi, sehingga alokasikan sumber daya manusia dan keuangan dan cara memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk organisasi sekaligus memaksimalkan nilai-nilainya. Jadi semakin tinggi kinerja berprinsip dan menghasilkan return yang tinggi, maka semakin efektif GRC terintegrasi yang diimplementasikan. Lalu apa langkah-langkah mempersiapkan organisasi dalam membangun GRC terintegrasi tersebut? Yaitu kami sampaikan di sini ada learn, align, perform, review sesuai dengan GRC capability, yaitu learn ini ada external context, internal context, culture, stakeholder. Align, direction, objective, identification, assign, dan design. Perform, dari mulai control sampai dengan respon, dan review dari mulai monitoring, assurance, dan improvement. Penjelasannya akan saya sampaikan berikut ini. Langkah-langkah organisasi untuk persiapan GRC terintegrasi. L, learn, yaitu analisa TOS, yaitu threat, opportunity, weakness, strength. Jadi di sini ada analisis faktor eksternal dan analisis faktor internal. Analisis faktor eksternal dimulai dari tantangan. Nah, apabila kita lihat beberapa perusahaan kompetitif sudah melakukan pengembangan dan diversifikasi serta digital marketing yang sangat baik, sehingga ini akan menuntut kita, perusahaan keluarga ini akan lebih baik lagi jika kita
melakukan hal-hal yang sudah dilakukan juga oleh perusahaan kompetitif kita. Nah, ini juga menjadi ancaman untuk persaingan di pasar. Nah, untuk itu kita harus menangkap peluang ini, opportunity. Itu masih banyak target market yang dapat digarap. Nah, terbuka kesempatan juga untuk IPO, untuk melakukan mengambil pendanaannya. Kemudian analisa ekonomi makro, politik, sosial, dan budaya. Nah, analisa faktor internal bagaimana? Lihat kita weakness-nya. Bagaimana mindset perusahaan keluarga masih harus berkembang, pendidikan yang masih kurang, teknologi yang masih harus dikembangkan, digital marketing yang masih lemah, organisasi yang masih harus dikembangkan dengan adanya status quo dari pemilik keluarga. Nah, kemudian strength-nya, strategi yang baik sudah diterapkan di perusahaan ini. Produk yang kuat di pasar. Kemudian keuangan yang baik. Nah, kemudian juga kinerja yang baik dan SDM yang handal. Termasuk juga sudah diterapkannya GRC. Nah, kemudian di sini culture-nya bagaimana? Culture analisa kepemimpinan yang baik, analisa budaya manajemen yang baik, analisa budaya risiko yang sudah ada, dan diarahkan kepada keputusan yang terintegrasi. Nah, kemudian ada analisa budaya etis, analisa budaya tenaga kerja yang memiliki loyalitas yang tinggi, namun pendidikan masih harus dikembangkan. Hubungan stakeholders, bagaimana hubungan dengan pemegang saham pemegang harmonis, hubungan dengan pelanggan yang baik, hubungan dengan pemasok yang baik, hubungan dengan stakeholders lainnya, yaitu media, masyarakat, LSM, perlu dikembangkan untuk menjaga kepercayaan. Yang kedua adalah align. Bagaimanapun harus selaraskan kinerja, risiko, dan tujuan kepatuhan, strategi pengambilan keputusan, kriteria, tindakan, dan kontrol dengan konteks budaya dan pemangku kepentingan dan persyaratannya. Kinerja berprinsip membutuhkan penyelarasan. Keputusan tentang bagaimana menangani peluang, ancaman, dan persyaratan harus selaras dengan konteks, budaya, organisasi, dan pengambilan keputusan kriteria. Tindakan kepatuhan harus sejalan dengan persyaratan yang diamanatkan dan sukarela. Salah satu itu direction atau arah. Menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, menetapkan kebijakan umum direksi untuk mendeklarasikan terhadap strategi yang disusun, yaitu analisa TOS atau SWOT selaras dengan strategi yang ditetapkan. Tentukan tujuan tingkat tinggi, kemudian tentukan batasan manajemen, tentukan kriteria pengambilan keputusan. Kemudian ada objektif. Tentukan serangkaian tujuan terukur, menerapkan kriteria pengembangan keputusan, kembangkan kriteria pengambilan keputusan tambahan, lalu pertimbangan efektif, kumulatif atau bersaing dengan dari tujuannya. Kemudian identifikasi. Mari kita identifikasi kekuatan yang dapat menyebabkan efek yang diinginkan, peluang yang tidak diinginkan, ancaman mencapai tujuannya serta yang mungkin memaksa organisasi untuk melakukannya berperilaku dengan cara tertentu apa yang disyaratkan. Yaitu review capability, bagaimana identifikasi kekuatan kita, kemudian identifikasi peluang, ancaman, dan persyaratan, dan identifikasi interrelatedness dan trends-nya. Lalu yang keempat adalah assessment atau penilaian, yaitu analisis risiko atau imbalan, yaitu analisis kepatuhan. Prioritaskan pengelolaan ancaman, peluang, dan persyaratan. Pertimbangkan desain dan implementasi. Bagaimana kriteria pengambilan keputusan kinerja, misalnya ROI. Kriteria pengambilan keputusan risiko, misalnya selera risiko atau risk appetite, risk tolerance, dan kapasitas. Digunakan untuk itu menentukan apakah tingkat risiko residual dapat diterima dan bahkan target yang ditetapkan imbalan sepadan dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Kriteria pengambilan keputusan kepatuhan, misalnya cakupan, kedalaman relatif terhadap peringkat risiko, dan kepatuhan terhadap persyaratan wajib dan sukarela. Digunakan untuk menentukan apakah kepatuhan sudah cukup, menganalisis biaya yang terkait dengan bagaimana peluang, ancaman, dan persyaratan ditujukan teknis analisis kuantitatif dan kualitatif memberikan informasi. Gini. Kemudian analisa top down. Desain. Nah, di sini ada desain. Kembangkan rencana strategis dan taktis untuk mencapai tujuan sambil menangani ketidakpastian dan bertindak dengan integritas. Konsisten dengan kriteria pengambilan keputusan. Jelajahi opsi untuk mengatasi persyaratan. Jelajahi pilihan untuk mengatasi risiko atau hadiah. Desain, transfer, dan strategi pembiayaan risiko. Tentukan risiko sisa. Atasi risiko tingkat tinggi secara inherent.
Kembangkan indikator kunci atau KPI. Kemudian kembangkan struktur manajemen informasi. Kemudian membangun arsitektur teknologi. Kemudian kembangkan rencana terpadu. Aktifkan eksekusi. Yang ketiga yaitu P, perform. Untuk mencapai kinerja berprinsip, organisasi harus menggunakan tindakan dan kontrol untuk memastikan itu, mengatasi ketidakpastian dan bertindak dengan integritas sambil mengejar tujuannya. Akhirnya, organisasi harus merespon dengan tepat. P1, kontrol. Membentuk campuran manajemen proses, modal manusia, teknologi, informasi, dan tindakan fisik dan kontrol yang melayani tata kelola, manajemen, dan jaminan kebutuhan. Menetapkan tindakan dan kontrol proaktif, mendorong kondisi, acara, dan melakukan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menetapkan tindakan detektif dan kontrol. Tentukan kemajuan menuju tujuan dan mengidentifikasi kejadian aktual atau potensial dari perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan kondisi dan peristiwa. Kemudian menetapkan tindakan dan kontrol responsif. Pulihkan dari perilaku yang tidak diinginkan, acara dan kondisi, memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi, melaksanakan disiplin yang diperlukan, mengenali dan memperkuat perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan di masa depan atau kondisi. P2 itu kebijakan. Kembangkan kode etik. Bekerja dengan pemangku kepentingan yang sesuai, kemudian menetapkan struktur kebijakan, identifikasi dan kembangkan kebijakan, gunakan campuran kebijakan, pencegahan dan arahan. Kemudian menerapkan dan mengelola kebijakan. Kebijakan champion, kemudian mengembangkan dan menerapkan pedoman pengambilan keputusan yang etis. Lalu P3 yaitu komunikasi. Menyampaikan dan menerima informasi yang relevan, handal dan tepat waktu kepada audiens, yaitu mengembangkan rencana pelaporan, arsitektur proses, dan kembangkan rencana komunikasi. P4 pendidikan, tentukan kesadaran dan rencana pendidikan, tentukan rencana kurikulum, kembangkan atau dapatkan konten, menerapkan pendidikan, menyediakan saluran bantuan, dan memberikan dukungan yang terpadu, sehingga tetapkan cara agar tenaga kerja terintegrasi dukungan dalam lingkungan kerja yang baik. Kemudian P5 itu insentif, tentukan perilaku yang diinginkan dan yang diharapkan, lalu rekrut dan promosikan, sehingga berdasarkan harapan manajemen perilaku, ungkapkan perilaku yang diharapkan untuk mendefinisikan pekerjaan, jalur karir, dan kriteria tinjauan kinerja karyawan dan bisnis mitra, menggunakan kriteria yang sama untuk mempromosikan individu. Mengembangkan dan menerapkan promosi kompensasi, penghargaan, dan pengakuan. Tetapkan program kompensasi, penghargaan, dan pengakuan untuk semua karyawan, bisnis mitra, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakui individu dan unit organisasi untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan. Kemudian P6 notification atau pemberitahuan, yaitu menyediakan bagaimana capture notification. Kita membuat dashboard, kemudian juga manajemen semua akan melihat bagaimana dashboard ini bekerja untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kita bahwa misalnya profil risiko, profil GRC kita seberapa ininya, apa baiknya seperti itu. Kemudian filter dan pemberitaan rute. Kemudian patuhi persyaratan dan perlindungan data. Lalu inquiry atau pertanyaan. P7. Menetapkan berbagai jalur untuk memperoleh informasi. Menetapkan pendekatan terpadu seluruh organisasi untuk survei supaya kita bisa melihat bahwa seberapa baik ya kita yang sudah kita lakukan. Perusahaan yang telah kita seberapa baik perusahaan yang kita miliki. Tetapkan pendekatan terpadu untuk penilaian diri. Kumpulkan informasi melalui pengamatan dan percakapan. Laporkan informasi dan temuan. Lalu P8 itu respon. Tetapkan proses investigasi, kemudian bersiap untuk mengatasi situasi krisis, ikuti proses resolusi, kemudian meningkatkan kemampuan dan disiplin untuk melatih kembali untuk mempersiapkan kembali secara disiplin. Tentukan pengungkapannya bagaimana. Seperti halnya ketika kita ada pandemi, itu kita harus memiliki respon yang sangat baik dan positif. Dan yang keempat itu review. Melakukan kegiatan untuk memantau dan meningkatkan desain dan efektivitas operasi
semua tindakan dan kontrol, termasuk keselarasannya yang berkelanjutan dengan tujuan dan strategi. Untuk mencapai kinerja berprinsip, organisasi harus memantau, mengukur, meningkatkan, dan memberikan jaminan atas tindakan dan kontrol yang ditetapkan untuk memastikan mereka digunakan dan digunakan berfungsi dengan baik. Pemantauan R1, yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja kapabilitas secara berkala untuk memastikan dirancang dan dioperasikan agar efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan. Memantau dan mengevaluasi desain kemampuan, identifikasi monitoring information, kemudian juga lakukan kegiatan monitoring. R2 yaitu assurance, yaitu penilaian jaminan terencana. Memberikan jaminan kepada manajemen, otoritas yang mengatur dan memangku kepentingan lainnya atas kapabilitas yang handal, efektif, efisien, dan responsif yang perusahaan kita miliki. Yaitu lakukan penilaian jaminannya. Lakukan prosedur evaluasi hasil terhadap kriteria ini. Lalu R3 yaitu improvement atau perbaikan. Tinjau informasi dari evaluasi berkala, tindakan detektif, korektif, dan responsif, dan kontrol, pemantauan dan jaminan untuk mengidentifikasi peluang kapabilitas perbaikannya. Bagaimana dikembangkannya rencana peningkatan untuk improvement, kemudian menerapkan inisiatif peningkatan tersebut. Kembangkan rencana yang diprioritaskan untuk diterapkan peningkatan kemampuannya. Demikian dari langkah-langkah yang pada akhirnya kita akan mendapatkan breakthrough atau terobosan. Di sini breakthrough dari GRC terintegrasi sebagai contoh soal, yaitu bagaimana contohnya rapat direksi yang dilakukan selama ini apabila kita tidak melakukan GRC terintegrasi. Ini old-nya, kemudian yang ini new. Jadi GRC yang terintegrasi. Dan di sini ada rapat direksi juga terintegrasi, GRC terintegrasi. Ini yang new. Kemudian komite audit Dekom akan melakukan pemantauan dari hasil keputusan ini yang akhirnya dapat dieksekusi oleh seluruh jajaran ini, jajaran proses eksekusi, sehingga eksekusi ini dapat berjalan sesuai dengan sasaran perusahaan. Demikian Bapak Ibu semua para pemegang saham, saya harapkan sebagai Direktur Utama PT Alfarabi Putra Saman dapat melakukan IPO sesuai dengan waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.